viral pertama kali di Indonesia. Fenomena hukum yang tidak biasa terjadi di Bali. Seorang advokat justru mengambil langkah berani dengan melaporkan 6 oknum jaksa penuntut umum ke Polda Bali. Adalah Dr. Togar Situmorang yang melaporkan dugaan pelanggaran terkait proses penegakan hukum yang tengah menjadi sorotan. Yang membuat kasus ini semakin menarik perhatian. Pasal 278 KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023 digunakan sebagai salah satu dasar dalam laporan tersebut. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar. Benarkah aparat penegak hukum juga dapat dilaporkan ketika diduga melakukan pelanggaran dalam proses hukum? Apa yang menjadi dasar laporan terhadap 6 oknum jaksa tersebut? Dan mengapa kasus ini disebut sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia? Untuk mengetahui duduk persoalannya secara langsung, berikut wawancara bersama Dr. Togar Situmorang. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita puji Tuhan, puji syukur karena kita masuk untuk melaporkan daripada oknum-oknum yang memang tercantum di dalam pasal 278, di mana terkait pasal ini itu adalah pasal baru di undang-undang kita yang baru. Otomatis dalam hal ini, kalaupun kita sebagai pejabat yang memang diperintahkan undang-undang, bekerjalah secara hati nurani. Itu yang kita harapkan. Nah, hari ini puji syukur laporan kita dapat diterima oleh pihak Polda Bali. Iya, tambahan. Ini kita sampai jam berapa nih? Jam 3. Jam 3 pagi. Ya, ini laporan polisi yang ditujukan kepada oknum-oknum kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Bali, ya, yang merekayasa, ya, diduga keras merekayasa serangkaian peristiwa hukum seolah-olah yang tidak benar menjadi benar, ya, padahal tidak seperti itu faktanya. Dan sampai hari ini tidak ada putusan etik yang keluar atau diterima oleh saudara Pak Togar Situmorang. Jadi itu cukup jelas bahwa ada palang pintu yang dilanggar sama mereka. Sebelum P21 harusnya mereka menerapkan 613 KUHP. Jadi apakah ada putusan etik dari Mahkamah Kehormatan Profesi Advokat sehingga Pak Togar Situmorang dinyatakan atau diduga melakukan satu tindakan etika tidak baik dalam profesinya? Itu tidak dilakukan. Karena tidak dilakukan, bahkan menggunakan ahli, ya, ahli yang dalam keterangannya penyesatan, ya, ahli tersebut penyesatan keterangan, ya, seolah-olah ada pelanggaran etik. Kesimpulan yang dibuat oleh ahli itu tidak dalam kategori kapasitasnya, ya, karena bukan dari organisasi profesi advokat, ya, gitu, ya. Nah, bisa saya tambahkan, inilah marwah seorang advokat, Ya. walaupun kita diperbuat atau diperlakukan apapun, kita sebagai seorang advokat harus tetap menjunjung yaitu marwah kita officium nobile. Yeah. Itu yang paling penting. Yeah. Jadi hari ini puji Tuhan kita bisa laporkan oknum-oknum tadi dengan pasal 278. Ini pertama di Indonesia ini. Karena saya bekerja berdasarkan undang-undang advokat dengan adanya perjanjian jasa hukum, Yeah. serta adanya surat kuasa sebanyak 22, tapi itu dianggap saya melakukan pidana. Tipu gelap. Itu yang nggak benar. Ya. Mudah-mudahan dengan ini oknum tersebut ada efek jerah. Ya. Iya. Kita arahnya biar ada efek jerah ini. Oke. Ya. Nggak sembarangan lagi merekayasa kasus Iya. atau perkara.